Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari, NIM 248, kelas Manajemen C, Universitas Andi Jemah. Di sini saya akan menjelaskan tugas akuntansi biaya, yaitu departementalisasi biaya overhead pabrik. Ya, langsung saja. Pengertian departementalisasi biaya overhead pabrik yaitu pembagian pabrik ke dalam bagian-bagian disebut departemen atau pusat biaya cost center yang dibebani dengan biaya overhead pabrik. Selanjutnya, manfaat departementalisasi biaya overhead pabrik. Pengendalian biaya penentuan harga pokok produk. Pengendalian biaya overhead pabrik dapat lebih mudah dilakukan dengan cara menghubungkan biaya dengan pusat terjadinya, sehingga dengan demikian akan memperjelas tanggung jawab setiap biaya yang terjadi dalam departemen tertentu. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penentuan tarif biaya overhead pabrik per departemen. Pada dasar, langkah-langkah penentuan tarif biaya overhead pabrik per departemen adalah sama dengan yang sudah diuraikan pada bab 3. Tetapi masalah yang timbul dalam tiap langkah adalah berbeda. Langkah-langkahnya yaitu: yang pertama, penyusunan anggaran biaya overhead pabrik per departemen. Yang kedua, alokasi biaya overhead pabrik pembantu kedepartemenan produksi. Yang ketiga, perhitungan tarif pembebanan biaya overhead per departemen. Selanjutnya, penyusunan anggaran biaya overhead pabrik per departemen. Jika produk diolah melalui beberapa tahap proses produksi, biasanya perusahaan membentuk lebih dari satu departemen produksi. Selanjutnya, dengan adanya pembedaan ketiga macam istilah tersebut di dalam pembahasan akan ditemukan 3 macam, yaitu tarif distribusi adalah tarif yang digunakan untuk membagikan biaya overhead tidak langsung. Yang kedua, tarif alokasi adalah tarif yang digunakan untuk membagikan biaya overhead departemen pembantu kepada departemen produksi baik secara langsung maupun bertahap. Yang ketiga, tahap pembebanan adalah tarif yang digunakan untuk membagikan biaya overhead pabrik kepada produk. Jika tidak disebutkan secara khusus, istilah tarif biaya overhead pabrik dimaksudkan untuk menunjukkan tarif pembebanan ini. Yang selanjutnya, metode alokasi kontinu. Pembantu yang saling memberikan jasa dialokasikan secara terus-menerus sehingga jumlah biaya yang belum dialokasikan menjadi tidak berarti. Misalnya, departemen pembantu saling memberikan jasa secara timbal balik. Selanjutnya yaitu metode aljabar. Dalam metode ini, jumlah biaya tiap-tiap departemen pembantu dinyatakan dalam persamaan aljabar. Selanjutnya, departemen produksi dan departemen pembantu penyusutan anggaran biaya overhead pabrik per departemen dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, penaksiran biaya overhead langsung departemen atas dasar kapasitas yang direncanakan untuk tahun anggaran. Biaya overhead pabrik dibagi menjadi 2, yaitu biaya overhead pabrik langsung departemen. Yang kedua, biaya overhead pabrik tidak langsung departemen. Selanjutnya, dengan demikian alokasi biaya overhead dari departemen pembantu ke departemen produksi dilakukan secara bertahap. Dalam metode alokasi bertahap dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu metode alokasi bertahap yang memperhitungkan transfer saja timbal balik antar departemen pembantu. Yang termasuk dalam kelompok metode ini ialah metode alokasi kontinu dan metode aljabar. Yang kedua, metode alokasi bertahap yang tidak memperhitungkan transfer jasa timbal balik antar departemen pembantu. Metode alokasi yang termasuk dalam kelompok ini adalah metode urutan alokasi yang diatur. Selanjutnya, metode alokasi bertahap yang memperhitungkan jasa timbal balik antar departemen pembantu. Jika di antara departemen-departemen pembantu terdapat transfer
transfer jasa secara timbal balik. Di dalam menyusun anggaran biaya overhead pabrik per departemen, biaya dibagi menjadi dua bagian, yaitu biaya langsung departemen dan biaya tidak langsung. Selanjutnya, alokasi biaya overhead pabrik departemen pembantu ke departemen produksi. Alokasi biaya overhead departemen pembantu ke departemen produksi dapat dilakukan dengan salah satu cara dari dua cara berikut, yaitu metode alokasi langsung. Dalam metode ini, biaya overhead departemen pembantu dialokasikan ke tiap-tiap departemen produksi yang menikmatinya. Yang kedua, metode alokasi bertahap. Metode ini digunakan apabila saja yang dihasilkan departemen pembantu tidak hanya dipakai oleh departemen produksi saja, tetapi digunakan pula oleh departemen pembantu yang lain. Sebagai contoh, departemen pembangkit tenaga listrik memberikan jasa berupa listrik kepada departemen bengkel. Slide selanjutnya yaitu metode alokasi bertahap yang tidak memperhitungkan transfer jasa timbal balik antar departemen pembantu. Dalam praktik, metode alokasi kontinu dan metode aljabar seringkali menimbulkan kesulitan dalam perhitungan apabila perusahaan memiliki banyak departemen pembantu dengan 25 departemen pembantu yang memberikan jasa secara timbal balik. Maka apabila metode aljabar digunakan harus diselesaikan 25 persamaan dengan 25 variabel yang belum diketahui. Oleh karena itu, di dalam praktik, metode alokasi bertahap yang banyak digunakan adalah metode urutan alokasi yang diatur. Selanjutnya, karakteristik metode urutan alokasi yang diatur ada dua, yaitu biaya overhead departemen pembantu dialokasikan secara bertahap. Yang kedua, alokasi biaya overhead departemen pembantu diatur urutannya sedemikian rupa sehingga arus alokasi biaya menuju ke satu arah. Selanjutnya, penaksiran biaya overhead tidak langsung departemen. Langkah berikutnya adalah menaksir biaya overhead tidak langsung departemen yang akan dikeluarkan dalam tahun anggaran. Biaya tidak langsung departemen ini kemudian didistribusikan kepada departemen-departemen yang menikmati manfaatnya atas dasar distribusi, yaitu biaya tidak langsung departemen ada 5, yaitu biaya depresiasi gedung, biaya reparasi dan pemeliharaan gedung, gaji pengawas departemen, biaya angkut dan bahan baku, pajak bunga dan bangunan. Yang kedua, dasar distribusi, yaitu meter persegi luas lantai, jumlah karyawan, biaya bahan baku, perbandingan harga pokok aktiva tetap dalam tiap departemen atau perbandingan meter persegi luas lantai. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.